Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada abad ke-14, seorang ulama memulai perjalanannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau membangun pesantren di Gresik, dan oleh karena itulah beliau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Gresik termasuk orang yang pertama di antara para wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara wali-wali lainnya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ahli epigraf asal Perancis berpendapat bahwa beliau berasal dari Kashan, Iran. Epigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda tertulis yang berasal dari masa lampau. Orang yang ahli dalam epigrafi disebut epigraf. Ditulis bahwa sebuah kapal yang berlabuh di Gerua Rasi pada tahun 1370 Masehi. Gerua Rasi ini kemudian dikenal sebagai Gresik. Kapal tersebut membawa dua bersaudara keturunan Arab, yaitu Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim. Selain itu juga ada rombongan 40 orang yang dipimpin oleh Syekh Yusuf Mahrabi. Gresik merupakan wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Majapahit. Di abad ke-14, Majapahit merupakan kerajaan yang sudah beranjak senja. Kondisi Majapahit diperparah dengan perang saudara berlarut-larut melawan Belambangan. Setelah sampai di tanah Jawa, rombongan Maulana Malik Ibrahim pergi ke ibu kota kerajaan dengan tujuan menemui pemimpin kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya menerima dengan baik kehadirannya, tetapi para tertinggi belum tertarik pada ajaran agama Islam. Pemimpin Majapahit kemudian mengangkat Maulana Ibrahim sebagai bandar pelabuhan Gresik. Prabu Brawijaya yang melihat sikapnya yang bijaksana memberinya kepercayaan itu. Prabu Brawijaya pun mempersilahkannya menyebarkan agama Islam di Gresik. Sedangkan sumber lokal menyebutkan bahwa Malik Ibrahim pertama kali mendarat di desa Sembalu, Gresik bagian utara. Dan di sebuah desa, Maulana Malik Ibrahim mendirikan sebuah masjid. Malik Ibrahim juga melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan Desa Rumo atau Persia. Setelah merasa penyebaran agama Islam di Sembalu dianggap berhasil, beliau pindah ke desa lain. Tak lama kemudian, Maulana Malik Ibrahim datang ke ibu kota Majapahit dan bertemu dengan Raja Brawijaya untuk menyebarkan agama Islam. Prabu Brawijaya masih enggan mengikuti ajaran agama Islam. Namun, sebidang tanah di pinggiran Gresik dihadiahkan kepada Malik Ibrahim. Tanah yang diberikan Prabu Brawijaya ini kemudian dikenal sebagai Desa Gapura. Di desa ini pun, Maulana Malik Ibrahim membangun pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau semakin berkembang. Dari pesisir utara, Islam mulai dianut oleh penduduk Jawa. Sunan Gresik juga dikenal menggunakan pendekatan yang lembut dan damai dalam menyebarkan agama Islam. Dia tidak hanya berdakwah tentang Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih maju dan teknik pengairan yang efisien kepada masyarakat setempat. Selain itu juga ada beberapa keahlian yang dimiliki Sunan Gresik loh. Yang pertama adalah ilmu agama yang mendalam. Yang kedua yaitu keahlian dalam pertanian. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Yang keempat adalah pemimpinnya bijaksana. Yang terakhir adalah kemampuannya dalam medis dan pengobatan tradisional. Dan juga ada fakta menarik juga nih, bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim juga suka menaruh bantal di bawah Al-Quran ketika ingin membacanya. Perjuangannya yang terus dilakukan hingga wafatnya pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah
atau 17 April 1419 Masehi. Sekian cerita tentang Sunan Gresik dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.